Puji Tuhan, haleluya. Seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Mari kita kembali bersama-sama mendengarkan renungan 79 yang singkat ini. Kita akan mendapatkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat 40. Saya akan membacakan ayat 34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saya beri tema firman Tuhan, teruslah bersaksi bagi Kristus. Mari kita menggunakan firman Tuhan dengan 36 hari yang mengubahkan. Ayat ini berkata, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian?" Seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, teruslah bersaksi. Kita memasuki tahun yang baru, kita terus renew setiap hari baru, dan kita maju terus untuk Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat ini, siapakah yang ada? Kita menggunakan OIA. Dan kita tahu di dalam ayat ini siapa saja yang terlibat, yaitu Filipus dan sida-sida. Filipus dan sida-sida itu yang kita baca, dan tempatnya ada di Yerusalem menuju ke Gaza. Kita melihat kesaksian Filipus kepada seorang pejabat Ethiopia itu dituntun oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, Filipus itu bermimpi di dalam ayat 26. Dia tidur lalu dia bermimpi, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Tempatnya adalah Yerusalem ke Gaza. Dan kita tahu itu adalah observasinya Filipus dan juga pejabat Ethiopia. Tempatnya adalah Yerusalem ke Gaza. Kita melihat di dalam kisah ini kesaksian Filipus kepada seorang pejabat Ethiopia itu dituntun oleh malaikat Allah. Dalam mimpinya, dia disuruh malaikat Tuhan ke arah selatan untuk menyusuri jalan sunyi dari Yerusalem ke Gaza. Itu di dalam ayat 26 kita baca, dari Yerusalem ke Gaza. Di sana ia akan bertemu seorang pejabat tinggi negara Ethiopia yang sedang membaca tentang syair kitab Yesaya, yang sedang membaca syair kitab Yesaya. Hamba Tuhan dalam kitab Yesaya itu, yaitu yang ditulis oleh Yesaya, namun pejabat tinggi itu tidak mengerti maksud
dan tulisan tersebut. Dia sudah membaca berulang-ulang, dia tidak mengerti maksud pejabat tersebut. Dan dia tidak mengerti mengenai Nabi Yesus sebagai Mesias. Kalau kita baca di dalam ayat 34 dan 35 tadi dikatakan, maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kita melihat di sini bahwa Filipus itu menggunakan kesempatan untuk bersaksi pada waktu Sida-Sida itu membaca nas Alkitab di dalam Yesaya, dan dia tidak mengerti arti dari firman Tuhan itu. Kesempatan itu Filipus dituntun oleh malaikat dan dia dibawa mendekati Sida-Sida itu. Sida-Sida itu mengizinkan dia duduk di sampingnya, kemudian minta penjelasan daripada Filipus. Karena Filipus bertanya, apakah engkau tahu maksud daripada firman Tuhan? Di sini dalam ayat 37 dikatakan, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita melihat waktu Filipus duduk dan Filipus memberikan kesaksian kepada Sida-Sida itu. Kalau kita membaca sekilas kisah itu, seolah-olah kesaksian Filipus tentang Injil Yesus itu begitu berjalan lancar dan mulus. Seakan-akan kuasa Roh Kudus begitu gampang mempertobatkan seseorang pejabat tinggi, seseorang berdosa. Namun satu hal perlu kita mengerti, kita harus pahami adalah Roh Kudus tidak pernah memaksa orang untuk merespon kabar baik dari Kristus. Roh Kudus itu yang akan bekerja di dalam kehidupan seseorang. Kita bisa bersaksi kepada siapapun, tetapi kadang-kadang sepertinya kesaksian kita itu hampa. Orang tidak mau percaya, itu tergantung kuasa Roh Kudus. Saya yakin kalau Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus itu akan memampukan, akan mengubah orang itu sehingga dia boleh percaya kepada Tuhan. Waktu saya bersaksi kepada orang tua saya, 15 tahun Tuhan baru dengar doa saya. Saya bersaksi kepada orang lain, saya cari jiwa di luaran yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka mau datang kepada Tuhan. Kadang-kadang saya kecewa, Tuhan, kenapa? Saya bersaksi kepada orang tua saya, tapi orang tua saya tidak percaya. Dan saya tidak berhenti berdoa supaya Roh Kudus bekerja, melembutkan hati orang tua saya. 15 tahun Tuhan dengar doa saya. Dan Tuhan membuat orang tua saya itu percaya kepada Tuhan.
Hal ini disebabkan oleh respon pribadi untuk menerima anugerah keselamatan Allah. Andai kata pun ia mengeraskan hati dan menolak tawaran Allah, maka keselamatan tersebut tidak mungkin terjadi. Bagaimana caranya orang dapat merespon keselamatan Allah? Setidaknya ada dua hal, yaitu kuasa Roh Kudus dan hati yang terbuka. Keluarga bukan bagian kita hanya mewartakan, memberitakan Injil dan memohon kuasa Allah membimbing dan menolong kita. Karena itu janganlah jemu, jangan kecewa apabila ditolak. Teruslah bersaksi bagi Tuhan. Aplikasinya adalah kita jangan jemu, kita terus bersaksi kepada Tuhan. Kalau kita bersaksi mungkin kita ditolak. Pada waktu itu saya sering jalan bersaksi. Kadang-kadang orang yang tidak kenal mengeluarkan anjingnya. Saya lari terbirit-birit. Tapi lama-kelamaan saya doakan dia. Akhirnya dia bertobat dan mau datang ke gereja. Satu hal, jangan kita jemu, kita berdoa. Kalau kesaksian kita tidak didengar, jangan kita putus asa. Tapi kita terus berdoa, biar Roh Kudus yang berbicara kepada orang itu. Terus bersaksi bagi Kristus. Haleluya. Terima kasih telah mendengarkan renungan 79 yang dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Mari kita sama-sama berdoa. Kita terus berada di dalam firman Allah. Mari kita meminta kekuatan supaya hidup kita ini boleh menjadi saksi buat Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati firman-Mu. Biarlah Engkau ukirkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Tuhan, ajar kami untuk setia terus bersaksi. Dan Engkau jaga kehidupan kami agar hidup kami ini boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami. Dan apa yang kami buat, kami melakukan itu menurut pimpinan Roh Kudus. Terima kasih, berkati seluruh keluarga besar GPDI Ersyadai dalam usaha pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Tuhan terus memberkati. Berkati Tuhan multimedia yang dengan setia melayani kami. Balas dengan lipat kali ganda. Terpuji namamu, Engkau dengar doa kami. Terima kasih. Tuhan, tolonglah keluarga besar GPDI Ersyadai sebagai orang-orang pilihan Allah yang Engkau kuduskan dan kasihi, supaya dapat senantiasa mengenakan beban kasih, mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Amin.